Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita tentunya di channel Ajar Tani. Pada kesempatan sore hari ini, kegiatan kita yaitu mereview tanaman cabai saudara kita yang sekarang usianya sekitaran 15 hari setelah tanam. Ini dia bibit sniper kawan. Kita uji coba ditanam di dataran tinggi kawan. Apakah bibit cabai sniper ini bisa bertahan? Karena di tempat kita itu, khususnya di Kabupaten Banyuwangi itu, curah hujan sangat tinggi. Bagaimana ketahanan layunya dan tentunya apakah bertahan di gempuran hujan ekstrim? Karena di tempat kita itu kebanyakan hujan kawan daripada panas atau kemaraunya. Dan sekaligus banyak yang berkomentar di video kita tentang perawatan tanaman cabai mulai dari awal tanam. Banyak pertanyaan, pupuk apa yang digunakan untuk membuat bedengan kawan. Mari kita bahas terkait pupuk dasar yang kita gunakan. Yang pertama, pupuk dasar yang kita gunakan yaitu kita hanya menggunakan kohe kambing ya kawan, yang sudah dihaluskan. Dan ini dia kondisi bedengannya. Tingginya sekitaran 30 cm kawan. Ini dia kondisi bedengannya, sekitaran 30 cm. Dan lebar gulutan ini sekitaran 90 kawan. Jarak tanamnya 45 cm. Ini dia kondisi tanaman cabainya, ya lumayan memuaskan kawan. Ini sudah dilakukan proses pengocoran yang kedua kalinya dengan ini kawan. Dan kegiatan kita hari ini yaitu melakukan proses pengocoran. Itu dia. Pupuk apa yang kita gunakan nanti kita review kawan untuk proses pengocoran yang kedua kalinya, karena SOP dari kita yaitu melakukan proses pengocoran 1 minggu sekali. Berbicara terkait pupuknya, untuk proses pengocoran yang pertama itu kita biasa kawan menggunakan yang namanya Ultradap atau biasa disebut dengan pupuk fosfat dan juga asam amino kawan untuk minggu yang pertama. Ini dia. Ini baru dilakukan proses pengocoran yang pertama kawan, yaitu menggunakan asam amino dan juga Ultradap. Lumayan memuaskan. Dan proses pengocoran kita kali ini yaitu mencukupi unsur hara makro primer dan juga makro sekunder. Nanti kita bahas pupuk apa yang kita gunakan kawan. Tapi kita lihat dulu kondisi tanaman cabainya. Ini dia. Ya, cabai sniper lumayan memuaskan kawan. Kita coba kawan, ini kita coba kita tanam di tempat kita, khususnya di dataran tinggi kawan. Soalnya beda wilayah kawan, beda penanganan. Kalau bibit cabai seperti roket kaliber Abayomi itu sudah tahan kawan ditanam di tempat kita kawan. Nggak tahu kalau cabai sniper ini kawan. Dan tentunya step by step atau perawatan kita jalankan itu sama kawan dengan metode-metode yang sudah kita jalankan pada tanaman cabai merek dagang lain, seperti di video kita itu tanaman cabai roket kawan, itu sudah berhasil. Nggak tahu ini cabai sniper ini apakah bisa
untuk ditanam di tempat kita kawan, karena di tempat kita itu curah hujan sangat tinggi dan itu bisa berakibat fatal jika daya tahan bibit ini tadi kurang bagus kawan, maka akan fatal akibatnya jika terkena gempuran hujan di tempat kita. Ini dia kondisi tanaman jadinya, ya lumayan memuaskan kawan. Tunas-tunas airnya pun sudah akan mulai bermunculan kawan. Oke kawan, mari kita lanjut ke pupuk apa yang kita gunakan untuk menyuplai kebutuhan unsur hara makro primer dan juga makro sekunder yang dibutuhkan oleh tanaman secara langsung kawan. Mari kita simak pupuk apa yang kita gunakan. Oke kawan, ini dia pupuk yang kita gunakan kawan. Yang pertama kita itu menggunakan yang namanya NPK 1616, yang tujuannya adalah kita menyuplai nutrisi yaitu nitrogen, fosfat dan juga kalium sebanyak 200 gram kawan, dilarutkan untuk, ini dia orangnya yang mengerjakan 20 liter air itu kawan. Ini dia pupuk yang kita gunakan kawan. Dan untuk menyukupi makro sekunder kawan, kita menggunakan yang namanya ini dia magnesium sulfat. Magnesium sulfatnya itu kita menggunakan sebanyak 100 gram kawan, atau setengah gelas itu tadi kawan. Itu sudah kita takar sebanyak 100 gram kawan untuk 20 liter air dicampur jadi satu. Tujuan kita menggunakan yang namanya NPK 1616 dan juga magnesium sulfat untuk pengocoran yang kedua itu kawan adalah mencukupi unsur hara makro primer dan juga makro sekunder kawan, yang tujuannya adalah untuk menyuplai kebutuhan unsur hara tanaman ini agar bisa berjalan maksimal pertumbuhannya kawan. Ini bisa dilihat umur 15 hari setelah tanam. Wow, lumayan memuaskan. Cabai sniper kawan yang kita coba tanam, karena di tempat kita itu jarang yang menanam cabai sniper, jadi kita mencoba menanam cabai sniper kawan dengan metode ajar. Berbicara lagi terkait pupuk yang kita gunakan kawan, itu NPK 1616 dan juga magnesium sulfat. Itulah metode kita untuk pengocoran yang kedua kalinya kawan. Dan NPK 1616 itu bisa dibilang pupuk seimbang kawan, karena 16% nitrogen, 16% fosfat dan juga 16% kalium kawan. Tapi ini hanyalah unsur hara makro primer kawan, perlu diingat. Berbicara terkait kebutuhan tanaman, di fase tanaman itu membutuhkan unsur hara bukan hanya makro primer saja kawan, tapi makro sekundernya harus bisa dicukupi, yaitu adalah yang terkandung pada magnesium sulfat. Karena magnesium sulfat itu kandungannya magnesium dan juga sulfur kawan, yang bisa disebut dengan makro sekunder. Dan untuk kalsiumnya kita kocorkan yang ketiga kalinya nanti kawan, untuk kebutuhan kalsiumnya, karena makro sekunder itu meliputi dari magnesium, kalsium dan juga sulfur kawan. Itu dia proses pengocorannya. Karena kebutuhan si tanaman itulah yang terpenting kawan. Yang penting kita mengetahui antara makro primer dan juga makro sekunder. Untuk mikronya kawan, kita ambil dari ini dia, dari NPK 1616 ini kan ada unsur hara mikronya kawan. Jika
kebutuhannya kurang kawan, kita melakukan proses penyebraian untuk unsur hara mikronya kawan. Jika tanaman itu kebutuhannya itu tercukupi, maka dia akan berkembang maksimal kawan. Contohnya seperti ini. Tapi kita ini baru uji coba menanam cabai sniper ini kawan. Mudah-mudahan cabai sniper ini bisa sukses sampai finish kawan. Tapi sebelum itu, jika video ini bermanfaat, silakan di like, di subscribe ya kawan, di komen agar kita lebih semangat lagi membuat edukasi di seputaran dunia percabaian kawan. Itulah proses pemupukan yang kedua kawan, untuk mencukupi unsur hara makro primer dan juga makro sekunder kawan. Itu dia proses pengocorannya. Ya, tanaman cabenya ini lumayan memuaskan kawan. Oke kawan, itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat kawan. Lain hari pasti kita sambung lagi kawan di acara yang sama, yaitu proses pengocoran ataupun penyebraian di seputaran dunia percabaian kawan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus, Ajar Tani Ujung Timur Kota Banyuwangi.